It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yogi Anugrah. Gimana nih kabar hari ini? Sehat selalu dan terus semangat. Mantap juga. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Yogi Anugrah. Saya seorang mahasiswa di perguruan tinggi Kota Medan, yaitu di Sisma Medan. Nah, jadi semalam ada seorang dosen yang memberikan saya tugas tentang sejarah sekilas bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang sekilas sejarah bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Bahasa adalah bahasa resmi dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi persatuan bangsa Indonesia. Wow. Jadi negara kita bersatu bukan hanya karena perjuangan para pahlawan, tapi juga karena bahasa Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Kita lanjutkan. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 18 Agustus 1945. Ketetapan diuntungkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Di sini saya ada sedikit searching di internet, bahwasanya dilansirkan dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disebut dengan Kemendikbud. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Wow, mantap juga. Jadi bukan hanya manusia yang ada tanggal lahirnya, tapi Indonesia juga ada tanggal lahirnya. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan river, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jadi sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mantap juga. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan ialah dengan ditemukan prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 663 Masehi, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, dan Kerangka Birahi Berangka tahun 688 Masehi. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan-kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Mian Junjung Aceh berangkat tahun 1380 Masehi,
maupun hasil sastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayah Raja-Raja Pasai, dan sejarah Melayu lainnya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Baik, seperti itu saja sejarah tentang sekilas bahasa Indonesia yang saya ketahui. Pesan dari saya, jadilah warga Indonesia yang mencintai bahasa Indonesia, yaitu bahasa lokal kita. Nah, Presiden Soekarno pernah berkata, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetap jadilah orang Indonesia yang cinta dengan adat dan budaya Nusantara yang kaya raya ini. Baik, begitu saja penjelasan tentang sekilas sejarah bahasa Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang mengenakan, dan maaf kalau videonya masih agak sedikit jadul atau jelek, karena ini pertama kalinya saya membuat video seperti ini. Saya Yogi Anugrah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.